Segar. Sumatera Barat, tanah indah yang terdapat di Nusantara, penuh dengan kekayaan alam dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah bangunan cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Balai Rongsari. Namun, sebelum lanjut ke dalam videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya agar kita semua bahagia. Oke, mari kita lanjut. Kata balai bagi orang Minangkabau mempunyai arti lebih dari satu. Balai dengan arti pasar dan gedung atau bangunan adat. Balai Rongsari adalah sebuah balai adat yang terletak di Nagari Tabek di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai balai adat, Balai Rongsari merupakan sebuah bangunan khusus mempunyai atap tanpa dinding ataupun jendela, tempat untuk melangsungkan pertemuan untuk berunding atau menyelesaikan suatu perkara dan lain-lain. Nah, keberadaan Balai Rongsari ini tidak lepas dari kisah asal-usul orang Minangkabau menurut Tambo. Menelisik ke belakang, Tambo dalam Minangkabau dikisahkan bahwa asal-usul orang Minangkabau dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, yaitu Makedonia, pada tahun 336 sampai 324 sebelum Masehi. Raja ini mempunyai 3 orang putra. Yang pertama, Maharaja Alip, yang menjadi raja di benua Rohum atau Romawi. Dan putra yang kedua adalah Maharaja Dipang, yang menjadi raja di benua Cina. Dan yang paling kecil adalah Maharaja Diaraja, yang menjadi raja di Pulau Umas. Dan terus mereka didekati dan akhirnya mereka menemukan Gunung Merapi. Dalam pantun disebutkan, dari mano titik palito di balik telong nan batali. Dari mano asalnya itu? Dari puncak Gunung Merapi. Mereka menjadikan gunung sebagai pedoman arah yang dituju. Jadi, nenek moyang orang Minangkabau turun dari Gunung Merapi sebesar telur itik. Maksudnya, mereka melihat Gunung Merapi dari jauh seakan-akan sebesar telur itik. Di Gunung Merapi ini menetap di suatu tempat yang bernama Lagundi dan Masago. Nah, dalam rombongan Maharaja Diaraja ini juga ikut istrinya Indo Jalito dan 4 orang panglimanya. Anggota rombongan yang lain adalah Cati Bilang Pandai. Bermula dari puncak Gunung Merapi, mulai turun dan membangun negeri di suatu daerah lereng Gunung Merapi yang bernama Pariangan, yang kemudian dikenal dengan Nagari Pariangan. Nah, di Nagari Pariangan inilah terletak apa yang dinamakan dengan Balai Rongsari. Balai Rongsari dibangun oleh seorang arsitek lokal yang terkenal saat itu, yang bernama Tan Tejo Girhano. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang membuat rumah gadang di Minangkabau. Meskipun Balai Rongsari Tabek ini bangunannya bercirikan sistem bodi Caniago, namun masyarakatnya tidak menganut sistem kelarasan tersebut. Masyarakat Nagari Tabek menganut sistem lareh dan bunta. Jadi mereka tidak menganut sistem kelarasan bodi Caniago maupun koto piliang, sesuai dengan mamangan berikut ini. Pisang si kalek-kalek hutan pisang tamtu nan batagah bodi Caniago inyo bukan koto piliang inyo antah. Setelah wafat, Tan Tejo Girhano berkubur di kuburan panjang Pariangan. Dari beberapa sumber yang diperoleh informasi bahwa kuburan Tan Tejo Girhano tersebut sebetulnya berada di Nagari Tabek, yang mana ukurannya lebih panjang dari ukuran yang ada di Pariangan. Saat ini, Balai Rongsari Tabek merupakan
salah satu situs cagar budaya di bawah pengawasan Suaka Purbakala yang berkedudukan di Watu Sangkar dan telah dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya dan diawasi oleh seorang juru pelihara. Selain itu, Balai Lestari Tabek merupakan suatu hasil karya budaya yang tradisional dan sekaligus sebagai manifestasi masyarakat Minangkabau. Dalam konteks ini, arsitektur Balai Lestari tidak terlepas dari gambaran dan ciri khas budaya Minangkabau. Arsitektur sebuah baleirong pada umumnya hampir menyerupai bentuk rumah gadang, yaitu dibangun di atas tiang dengan atap yang bergonjang-gonjong, memiliki kolong, tetapi kolongnya lebih rendah dari kolong rumah gadang. Akan tetapi tidak berdaun pitu dan berdaun jendela. Ada kalanya Balai Lestari itu tidak berdinding sama sekali, sehingga penghulu yang mengadakan rapat dapat diikuti oleh masyarakat umum seluas-luasnya. Baleirong yang terdapat di Nagari Tabek, Pariangan, ini dianggap sebagai baleirong tertua yang merupakan tipe lain. Baleirong ini memiliki gonjong sebanyak 6 buah yang menyerupai tanduk kerbau. Di bawah lantai terdapat kolong. Tangga untuk naik ke atas baleirong terdapat dari kayu dengan jumlah biasanya ganjil 5 atau 7. Tiang berjumlah 36 buah. Lalu di atas baleirong terdapat ruangan yang panjang membujur dari utara ke selatan yang berjumlah 17 buah. Saru buah labuh gajah, yakni ruang yang terputus satu ruang yang bertujuan tempat perhentian kendaraan raja-raja yang datang untuk mengadakan musyawarah atau kunjungan. Di bagian belakang baleirong terdapat sebuah kolam yang besar yang dulunya hanya berukuran kecil yang dimanfaatkan sebagai tempat mencuci kaki. Di halaman depan terdapat pula lapangan yang agak ditinggikan dari tanah yang ditanami dengan rumput-rumputan dan bunga-bunga. Pada lapangan ini juga terdapat batu tapakan tempat duduk, lapangan tempat beristirahat atau berangin-angin peserta musyawarah setelah melakukan musyawarah. Batu tapakan merupakan tempat duduk mereka sambil menyaksikan atraksi-atraksi kesenian yang disajikan seperti randai, tari-tarian, selawat dulang, rabab, dan sebagainya. Lapangan ini juga disebut dengan medan dan bepaneh. Dengan istirahat sejenak di sana akan mendinginkan kepala agar dapat melanjutkan musyawarah kembali. Bangunan Baleirong Sari membujur dari utara ke selatan dengan panjang bangunan 48,27 meter, lebar 3,4 meter, dan tinggi bangunan dari pembautan kosong yang dipasang di sekeliling 5,30 meter sampai puncak atap atau nok, yaitu sebatang kayu yang berfungsi sebagai tempat kedudukan atau sebagai ukuran konjong. Tiang-tiang Baleirong Sari yang ada sekarang merupakan tiang aslinya. Bentuk bangunan Baleirong Sari bila dilihat secara keseluruhan tampak menyerupai seperti perahu. Menurut cerita dari versi masyarakat setempat, sebelum dibangunnya Baleirong Sari ini diawali dengan pemufakatan dari perangkat nagari tentang bagaimana bentuk balai adat yang akan dibangun. Sesuai dengan pemufakatan, maka dipilihlah bentuk bangunan ini seperti sebuah perahu. Bahan-bahan yang digunakan dalam pendirian Baleirong Sari dapat terlihat dari ungkapan adat. Balai-balai baleirong panjang, batonggak tareh cilatang, paparan baaka lundang, bakasau, manulang ikan betubuak puluik-puluik, bagandang saliguri, balapyak salai hilalang. Ini semua nanti akan terlihat dari setiap konstruksi bangunan yang ada. Tiang tonggak Baleirong Sari diambil dari kayu tareh cilatang, merupakan jenis pohon yang tidak terlalu tinggi, yang kualitasnya sangat bagus untuk dijadikan sebagai tonggak. Buktinya sampai saat ini belum pernah tonggak tersebut diganti. Artinya masih tonggak
Tiang tonggak yang berjumlah 36 buah ini masih tonggak asli yang sudah berusia sekitar ratusan tahun. Balai Rongsari merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang harus kita lindungi dan kita jaga, agar anak dan cucu kita di masa yang akan mendatang masih bisa melihat dan terus merasakan budaya asli darinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.